Shalom Bethlehemers, selamat datang dan senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini walaupun melalui ibadah online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan bisa hadir di mana saja, amin. Dan bulan ini adalah bulan yang spesial karena bulan Oktober merupakan bulan Youth di GSJ Bethlehem. Dan juga hari ini kita merayakan Puncak Hari Nasional Kaum Muda GSJA se-Indonesia dan tentu saja khususnya untuk GSJA Bethlehem. Dan tema Harnas yang diusung di tahun ini yaitu Get Closer. Hari-hari ini kita hidup di zaman yang bergerak dengan begitu cepat dan juga penuh dengan tantangan di zaman ini. Teknologi yang berkembang, informasi yang mengalir begitu cepat, membanjiri kita dari segala arah. Tapi justru hal ini membuat seringkali kita merasa kosong. Kita sendiri seringkali bingung mana informasi yang benar, mana informasi yang paling bisa kredibel. Dan banyak sekali pengajaran, banyak sekali hal-hal, fakta-fakta, berita-berita yang begitu mempengaruhi kita, pemikiran kita, bahkan hati kita hari-hari ini. Dan nilai-nilai rohani yang kita hidupi seringkali tergeser dengan nilai-nilai yang kita dapatkan setiap hari melalui berbagai media, melalui berbagai jalur gitu ya. Karena begitu cepatnya informasi ini kita terima. Dan akhirnya membuat iman kita menjadi dingin. Membuat banyak orang percaya mulai kehilangan fokus. Bahkan akhirnya hal itu membuat kita menjauh daripada Tuhan. Dan di tengah dunia yang seperti ini, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah tantangan zaman yang seperti ini? Tentu saja kita harus mulai mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar bertahan hidup di tengah-tengah goncangan dunia ini, tapi justru kita harus semakin mendekat, semakin melekat kepada Allah, kepada komunitas, dan kepada misinya Allah. Mari sama-sama kita akan lihat hal-hal apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap kuat di masa-masa yang bergerak begitu cepat maupun di masa-masa yang penuh ketidakpastian ini. Yang pertama, yang paling penting harus kita lakukan tentu saja, get closer to God. Kita perlu untuk mendekat kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Tapi sayangnya, banyak orang hari ini berhenti hanya di tahu tentang Tuhan. Tapi belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak orang tahu tentang Yesus, banyak orang pernah mendengar nama Yesus, tapi belum mengalami Dia, belum sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Dan banyak orang kagum akan karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka hanya berhenti sampai menjadi penggemar. Mereka mengagumi banyak mukjizatnya, mereka mengagumi banyak karyanya. Tapi hanya stop sampai di sana. Nah, saya suka satu kutipan dari Kyle Idleman dalam bukunya Not a Fan. Dia berkata, ancaman terbesar bagi gereja saat ini adalah para penggemar yang menjemput diri mereka Kristen, tetapi sebenarnya tidak tertarik untuk mengikuti Kristus. Mereka ingin cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya. Tetapi tidak mau terlalu dekat sehingga menuntut apapun dari mereka. Dalam kata lain, mereka nggak mau dituntut untuk berkorban untuk Tuhan. Mari kita jujur. Apakah kita termasuk hanya penggemar Yesus atau kita menjadi seorang pengikut dan murid Yesus? Mengikut Yesus bukanlah hanya sebagai sebuah status. Mengikut Yesus adalah tentang hubungan pribadi yang kita bangun dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, ada banyak hal yang akan bisa kita alami bersama-sama. Tapi hari ini saya akan share 3 hal apa yang akan kita alami
saat kita mendekat kepada Allah. Yang pertama, kita akan menerima hidup yang sejati. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Artinya, kehidupan sejati tidak ditemukan dalam kesuksesan, tetapi justru dalam hubungannya dengan Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang berkata, He is the way, the truth, and the life. Tidak ada jalan lain, tidak ada kehidupan lain, dan tidak ada kebenaran lain selain daripada di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita juga akan mengalami damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dunia ini betul bisa memberikan kita banyak hiburan, entertainment, banyak hal yang menyenangkan sepertinya. Tetapi hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat memberikan kita kedamaian sejati, ketenangan yang sejati, yang sungguh-sungguh berasal dari sumber yang benar, yang tidak bisa digantikan dengan apapun, dan akan berlangsung dan menetap dalam hati kita, apapun situasimu. Dan yang ketiga, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru." Ketika kita lelah dan tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhanlah yang akan memperbaharui kekuatan kita. Dia yang akan merefresh jiwa kita saat kita lemah, saat kita lesu, saat mungkin kita sedang berbeban berat. Tuhanlah satu-satunya kekuatan yang dapat kita andalkan. Di masa kita nggak bisa mengandalkan orang lain, hanya Tuhanlah sumber kekuatan yang bisa kita andalkan. Saat kita mengandalkan manusia, kita mungkin hanya mendapatkan keterbatasan. Kita mungkin malah jadi terbatas, kita mungkin malah menjadi lemah karena kita bergantung kepada manusia. Tapi perbedaannya waktu kita bergantung pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka justru di saat itulah kita menjadi kuat. Wow, perbedaan yang sangat jauh ya. Jadi marilah kita bergantung kepada kekuatan yang benar, kepada kekuatan yang dapat kita andalkan di masa-masa yang tidak pasti seperti ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa mendekat kepada Tuhan tidak menjamin bahwa kita ini akan menjadi orang yang kebal terhadap dosa. Ya, tidak ada satupun orang yang sin proof atau kebal dosa. Kita tetap bisa jatuh di dalam dosa kalau kita tidak menjaga diri kita. Kita tetap manusia yang tetap bisa terjatuh, bisa lemah, dan bahkan gagal di dalam situasi yang lemah tersebut. Dan kita nggak bisa hidup sendiri dalam masa-masa itu. Di masa-masa yang rentan seperti itu, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Kita butuh komunitas yang benar yang akan menolong kehidupan kita. Jadi yang kedua, kita perlu untuk get closer to community. Mendekat kepada komunitas. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya." Sudah jelas dalam firman Tuhan ini dikatakan, kita diciptakan bukan untuk berjalan sendirian. Kita butuh orang lain. Karena memang kita tidak diciptakan untuk menjadi Superman. Tapi kita diciptakan untuk bersekutu. Kita diciptakan untuk saling menguatkan satu sama lain. Jadi jangan berusaha untuk kuat seorang diri.
Karena memang kita harus saling menopang, kita harus saling menolong satu sama lain. Dan kita butuh komunitas rohani yang akan menolong kita bertumbuh dalam iman kita, dalam karakter kita, dalam karunia-karunia kita. Untuk itulah komunitas itu ada. Dan kalau kita ingin lihat teladan komunitas rohani, kita bisa belajar dari jemaat mula-mula yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mereka bukan cuma berkumpul tiap minggu, tapi hidup di dalam pengajaran, hidup dalam persekutuan, mereka berdoa bersama, dan juga hidup dalam kebersamaan. Dan itulah juga yang sedang dibangun di dalam gereja kita melalui komunitas life group. Jadi mari kita sedang membangun hal yang sesuai dengan firman Tuhan, di mana komunitas ini akan menolong kita bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk saling merendahkan, tapi justru dalam komunitas inilah kita menjadi kuat bersama, saling menopang, saling menolong dan mensupport satu sama lain. Mereka saling berbagi, saling menolong. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita mencatat bahkan mereka disukai semua orang. Banyak orang yang menyukai mereka karena apa yang dibangun dalam komunitas ini. Karena apa yang mereka praktekkan dalam komunitas, apa yang mereka hidupi di dalam firman. Mereka bukan cuma berkata tentang firman, tapi bagaimana mereka mempraktekkan firman, menghidupi kasih, menghidupi generosity yang memang mereka baca dan mereka imani dan akhirnya mereka praktekkan dalam komunitas. Dan akhirnya buah-buah itu yang dilihat oleh jemaat. Buah-buah itu yang dilihat bahkan oleh orang-orang yang belum percaya. Dan bonusnya adalah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang percaya. Wow. Puji Tuhan bahwa kekuatan sebuah komunitas akan menarik banyak jiwa-jiwa. Akan menarik banyak orang untuk melihat kepada Kristus. Bukan untuk melihat kepada komunitasnya, tapi mereka akhirnya akan melihat nilai siapa yang kita hidupi. Kebenaran apa yang kita hidupi dalam komunitas ini. Dan itu merupakan kekuatan dari sebuah komunitas. Jadi inilah kekuatan komunitas. Di mana di sana ada teaching atau pengajaran yang akhirnya akan membentuk hati kita, membentuk karakter kita dari kebenaran firman Tuhan. Dalam komunitas juga ada unity, ada kesatuan hati di sana yang perlu kita latih. Mungkin kita orang yang suka untuk sendiri, saya orangnya introvert. Tapi tidak membuat hal itu menjadi sebuah keterbatasan untuk kita ada dalam komunitas. Karena di dalam komunitaslah kita berlatih untuk peduli. Kita berlatih untuk menyamakan hati kita, menyamakan tujuan kita. Dan saling mau bersama-sama bertumbuh. Dan yang ketiga, dalam komunitas ada sharing. Saling berbagi, saling menolong, dan belajar mengutamakan orang lain. Dan hal-hal ini sulit untuk kita bangun sendiri sebagai individu. Dan sharing atau berbagi harus dipraktekkan dan dilakukan justru di dalam komunitas. Dan yang keempat, ini yang paling menyenangkan. Ada fellowship di sana. Di dalam komunitas yang benar, dalam komunitas orang-orang percaya, fellowship menjadi salah satu value yang penting. Karena dalam fellowship, kita makan bersama, kita menikmati waktu bersama, dan disitulah ada keterbukaan satu sama lain. Dan fellowship merupakan salah satu cara yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjangkau banyak orang-orang yang tidak percaya. Jadi mari kita lakukan apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah teladani. Bagaimana kita bisa belajar terbuka, kita bahkan bisa mengajar di masa-masa fellowship tersebut. Bukan hanya sekedar makan-makan, tapi sungguh-sungguh ada nilai yang kita bagi, ada kehidupan yang kita bagi dalam fellowship tersebut. Dan hasilnya, orang-orang yang hidup dalam komunitas akan berbuah. Dikatakan bahwa jemaat disukai semua orang dan jiwa-jiwa diselamatkan. Tentu saja itulah ultimate goals kita. Bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa
yang terhilang, orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk itulah kita ada dalam komunitas, sehingga mereka bisa mengenal kita dari buahnya. Mengenal Tuhan dari buahnya, mengenal Tuhan dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari perbuatan baik kita, dari kemurahan hati kita yang kita latih dalam komunitas. Komunitas bukan sekedar tempat kumpul-kumpul. Justru komunitas merupakan tempat perawatan dan juga pemuridan yang terjadi di sana dengan nilai-nilai kebenaran. Tempat di mana iman kita dirawat, tempat di mana hati kita bisa dipulihkan, dan tempat di mana iman kita diperkuat satu sama lain. Di luar komunitas kita akan mudah patah. Di luar komunitas kita akan lebih mudah terluka. Di luar komunitas kita akan merasa sendirian. Tapi di dalam komunitas kita akan bertumbuh dan bahkan berbuah. Buah yang dirasakan tentu saja akan membuat kita semakin mendekat kepada pekerjaannya Tuhan. Dan untuk itulah yang ketiga, kita akan get closer to mission. Atau semakin dekat kepada misinya Allah dan pekerjaannya Allah. Setelah kita dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam komunitas, tidak cukup stop sampai di sana. Tuhan memanggil kita untuk melangkah keluar, menjadi terang bagi dunia, dan melaksanakan misinya Allah. Apa itu misi Allah? Mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah misi yang Tuhan mau kita lakukan. Dan misi ini adalah panggilan untuk semua orang-orang percaya. Bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan hanya untuk para pendeta, tapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Panggilan ini Tuhan berikan. Berarti itu untuk kita semua. Dan inilah pola kehidupan rohani yang sehat. Waktu kita dekat dengan Allah, kita akan diselamatkan. Kita menerima anugerah keselamatan. Dan akhirnya kita memiliki kehidupan yang dikuatkan di dalam Tuhan. Setelah kita dekat dengan Allah, kemudian kita dirawat dalam komunitas yang benar. Komunitas yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di masa itulah kita akan dipulihkan dan dimuridkan menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita sudah dimuridkan, inilah waktunya kita diutus untuk melakukan misinya Allah. Diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang merupakan hatinya Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan puas hanya dengan iman pribadi kita. Jangan puas bahwa, oh saya sudah ke gereja setiap minggu, oh saya beribadah setiap minggu. Saya bahkan lahir di gereja ini. Jangan puas hanya untuk diri kita sendiri. Karena iman yang sejati harusnya selalu bergerak keluar. Iman yang sejati akan sinkron dengan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Karena hati Tuhan selalu tertuju pada yang terhilang. Dan kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita akan peduli dengan apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Hari ini kita belajar bahwa dalam dunia yang semakin jauh dari Tuhan, kita dipanggil untuk get closer. Get closer to God. Karena di dalam Dia ada keselamatan, ada damai, ada sukacita, dan kekuatan. Itu yang kita butuhkan di masa-masa hari-hari ini. Dan yang kedua, kita juga perlu untuk get closer to community.
Karena kita butuh untuk dirawat, kita butuh untuk dipulihkan, dan kita butuh untuk dimuridkan. Dan yang ketiga, let's get closer to mission. Karena kita dipanggil untuk melaksanakan amanat agungnya Tuhan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Saya ingin mengajak kita untuk merenung sebentar. Di mana posisi kita hari ini? Apakah kita sungguh mengenal Tuhan yang kita sembah? Atau kita hanya tahu Dia dari kata orang? Apakah kita mengalami Dia secara pribadi? Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam komunitas rohani yang benar, yang positif, dan membangun iman kita? Dan apakah kita sudah terlibat dalam misinya Allah? Gereja kita menyediakan semua platform untuk bisa mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada komunitas, maupun mendekat kepada misi. Mari jangan sampai kita terlewatkan dengan apa yang sedang dibangun dalam gereja kita, apa yang juga menjadi agendanya Tuhan. Karena kembali kita nggak bisa hidup seorang diri. Betul kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kita perlu sesama tubuh Kristus untuk bertumbuh. Dan kita mau bertumbuh dewasa dalam iman, bertumbuh dewasa juga dalam karakter, sehingga akhirnya kita berani mengambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan dan kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kami mengenal Engkau, Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kami boleh menerima anugerah keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau Tuhan terus bertumbuh di dalam komunitas yang benar. Kami mau Tuhan hati kami juga terjaga, hati kami juga terus dipulihkan. Bahkan hati kami didewasakan untuk kami nggak cuman hanya menjadi seorang penggemar-Mu, tapi kami mau menjadi pengikut dan bahkan menjadi murid Tuhan yang menghidupi rencana-Mu, yang menghidupi apa yang sungguh Tuhan ingin kami lakukan dalam visinya Tuhan. Tuhan, berbicaralah ke dalam setiap hati kami secara pribadi. Kami mau terus Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, bukan hanya dari kata orang, tapi sungguh-sungguh kami mengalami Engkau. Kami bahkan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu yang Kau ingin lakukan. Dan kami percaya, waktu Engkau peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, Engkau juga ingin kami menjadi bagian di dalamnya. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Utuslah setiap kami. Taruhkan hati-Mu dalam kami Tuhan. Jangan biarkan agenda-agenda kami, agenda-agenda dunia ini mendistraksi kami daripada panggilan kami. Mendistraksi kami daripada hatinya Tuhan untuk kami. Tuhan, tolong kami untuk terus mau berjalan di dalam rencananya Tuhan. Di dalam apa yang sungguh-sungguh Tuhan sudah tentukan buat kehidupan kami. Kami mau ambil bagian Tuhan dalam agenda-Mu hari-hari ini. Kami gak mau lagi Tuhan hanya peduli kepada diri kami, kepada agenda kami. Tapi kami mau mulai peduli dengan apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kontribusikan sebagai tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau sama-sama Tuhan peduli dan berdoa buat generasi muda ini Tuhan. Yang dalam rangka hari nasional hari ini Tuhan kami rayakan di GSJA. Kami mau berdoa kiranya Tuhan akan terus bangkitkan banyak anak-anak muda yang radikal, yang mau mendekat kepada Tuhan, yang mau hidup dalam komunitas dan bahkan siap untuk diutus, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjalankan misinya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh generasi muda kami ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan mengambil alih mereka. Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin kehidupan mereka. Bangkitkan para pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh-Mu akan berbicara ke dalam setiap
hati kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.